Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Riswandi Ahmad, biasa dipanggil Riswandi, NIM 858081572. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas tutorial 3, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pemahaman Anda tentang jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional merupakan publikasi ilmiah atau karya ilmiah yang diterbitkan di dalam negeri dan ditulis oleh peneliti lokal atau peneliti daerahnya. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ditulis oleh penulis dari institusi dalam negeri. Yang ketiga, diterbitkan oleh institusi atau lembaga resmi nasional. Yang keempat, telah melalui proses penelaahan sejawat atau peer review. Sedangkan jurnal internasional merupakan publikasi ilmiah atau karya ilmiah yang beredar dan diakui secara global. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan bahasa Inggris pada umumnya. Yang kedua, diterbitkan oleh penerbit atau lembaga luar negeri. Yang ketiga, ditulis oleh peneliti dari berbagai negara. Yang keempat, terindeks di database internasional seperti Scopus atau Web of Science. Yang kelima, proses peer review ketat dan standar tinggi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang plagiarisme dan jenisnya. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak atau meniru atau mengambil karya orang lain, baik tulisan, ide, data, atau gambar, tanpa mencantumkan sumber secara layak, sehingga dianggap sebagai karya sendiri. Jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiat utama adalah menyalin seluruh isi karya orang lain tanpa perubahan. Yang kedua, plagiat sebagian. Artinya, mengambil bagian dari tulisan orang lain seperti paragraf atau kalimat tanpa menyebut sumber. Yang ketiga, autoplagiarisme. Artinya, menggunakan kembali karya sendiri yang pernah dipublikasikan tanpa mencantumkan bahwa itu karya sebelumnya. Yang keempat, mosaik. Artinya, mengambil potongan kalimat dari berbagai sumber dan menggabungkannya tanpa penulisan ulang yang tepat. Yang kelima, plagiat ide. Artinya, mengambil gagasan orang lain meskipun tidak menyalin kata-katanya secara langsung. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pemahaman Anda tentang ragam bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah, yaitu bentuk bahasa Indonesia yang bersifat baku, objektif, formal, logis, dan jelas, serta efisien. Baku maksudnya di sini mengikuti kaidah bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Objektif maksudnya menghindari opini pribadi dan bersifat netral. Formal maksudnya menghindari bahasa sehari-hari. Logis dan jelas maksudnya atau artinya menggunakan struktur kalimat yang sistematis atau berurutan serta mudah dipahami. Efisien artinya menghindari kata-kata yang mubazir atau berulang-ulang. Contoh, misalnya ketika kita menulis, kita bisa lihat bahwa dalam karya tulis ilmiah kita bisa tulis dapat diamati bahwa. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pemahaman Anda tentang penyuntingan dan langkah-langkahnya. Penyuntingan atau editing adalah proses memeriksa dan memperbaiki karya tulis untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari segi isi, struktur, maupun bahasa. Langkah-langkah penyuntingan. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah. Yang kedua, memeriksa struktur logika isi. Yang ketiga, memperbaiki tata bahasa. Yang keempat, mengecek kesesuaian gaya bahasa. Yang kelima, memeriksa kutipan dan daftar pusaka. Yang keenam, merevisi
Pertanyaan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistematis dan bersifat ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Sistematis artinya karya ilmiah disusun secara berurutan berdasarkan struktur yang teratur dan logis. Biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan. Sedangkan bersifat ilmiah artinya informasi yang disajikan itu berdasarkan data, fakta, dan analisis objektif. Pertanyaan yang keenam, mengapa teknik penulisan karya ilmiah perlu dikuasai? Karena menunjukkan profesionalisme dan kemampuan akademik penulis. Mempermudah komunikasi ide secara sistematis kepada pembaca. Menjaga keaslian karya dan menghindari plagiarisme. Memenuhi standar akademik dalam pendidikan dan penelitian. Menjadi dasar untuk publikasi ilmiah di jurnal dan proceeding. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketujuh. Sebutkan 5 macam tujuan penelitian karya ilmiah. Yang pertama, eksploratif. Yang kedua, deskriptif. Yang ketiga, eksplanatif atau penjelasan. Yang keempat, verifikatif. Yang kelima, pengembangan. Sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.